wabarakatuh. Good afternoon guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iqbalul Azhar. Saya staf pengajar di program studi sastra Inggris jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Semester ini saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah leksiografi. Ini adalah mata kuliah baru di program studi sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Tapi bagi saya ini sebenarnya adalah lahan bermain saya, karena memang sejak dari tahun 2016 yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Saya menyiapkan beberapa materi untuk mata kuliah saya. Pertama kali memang materi tersebut khusus untuk ditujukan pada mahasiswa saya, tapi kemudian saya berpikir bahwa andai kata materi itu hanya berhenti di kelas saya saja. Oleh sebab itu, atas pertimbangan yang demikian, saya kemudian membuat channel YouTube ini. Kemudian saya membuat beberapa video yang berhubungan dengan materi saya share kepada kalian semua. Mudah-mudahan materi tersebut bisa bermanfaat bagi kalian, dan mudah-mudahan kalian yang ada di rumah masing-masing memiliki semangat yang luar biasa untuk mengikuti jejak saya aktif di ilmuwan leksiografi. Welcome to my YouTube channel, The Madurist Angel. Selamat datang di channel YouTube saya, Madurist Angel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar leksiografi. Adapun topik kita kali ini adalah etimologi. Dengan saya, Iqbalul Azhar. Saya adalah staf pengajar di program studi sastra Inggris, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menghabiskan 5 subtopik yang berhubungan dengan etimologi. Yang pertama adalah what is etymology? Apa itu etimologi? Yang kedua adalah early history of etymology, sejarah awal dari perkembangan etimologi. The origins of English words, asal muasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris. Foreign borrowings, pinjaman-pinjaman asing yang dilakukan oleh bahasa Inggris. Dan terakhir adalah semantic change atau perubahan makna yang terjadi di dalam bahasa Inggris. Kita akan membahas kelima subtopik itu satu persatu. Apa itu etimologi? Etymology is the study of the origin of words. Etimologi secara umum didefinisikan sebagai studi atau kajian yang membahas atau mempelajari tentang asal-muasal dari kata, dan the way in which their meanings have changed throughout history. Etimologi juga mempelajari tentang cara atau jalan atau kisah atau cerita yang merujuk kepada bagaimana makna-makna dari kata-kata mengalami perubahan sepanjang masa. Early history of etymology, sejarah awal dari etimologi. Membicarakan tentang etimologi, kita pastinya tidak akan lepas dari membicarakan bahasa Inggris. Ketika kita membicarakan tentang sejarah perkembangan etimologi di awal-awal, maka tentu saja kita pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari membicarakan sejarah bahasa Inggris. Karena apa? Karena di zaman sekarang buku teks yang berhubungan dengan etimologi kebanyakan rujukannya adalah buku atau teks-teks yang berhubungan dengan bahasa Inggris, sehingga etimologi dan bahasa Inggris itu adalah dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan kali ini, selain kita membahas terkait dengan etimologi, kita juga akan sedikit mereview kembali pengetahuan kita terkait dengan asal muasal bahasa Inggris dan perkembangannya tentu saja. Nah, awal-awal kemunculan bahasa Inggris atau masa-masa tumbuhnya bahasa Inggris ini ada di masa
yang disebut sebagai before the Anglo-Saxon speakers came to Britain. Jadi orang Inggris itu mereka bisa berbicara seperti sekarang melewati beberapa masa. Salah satunya adalah masa di mana orang-orang Anglo-Saxons yang merupakan orang-orang Germanik itu datang ke British Islands atau Pulau Britania. Nah, sebelum Anglo-Saxons atau orang-orang Anglo-Saxons itu datang ke sana, sebenarnya Pulau Britania tadi itu atau Britania Raya tadi itu sudah diduduki atau dihidupi atau dihuni oleh sekumpulan suku yang disebut sebagai the Celts atau the Celts ya, atau Celtic peoples ya. Pada waktu itu orang-orang Celtic atau orang-orang Celtic mereka itu hidup di situ dan menempati hampir di seluruh wilayah yang ada di Great Britain tadi atau Britania Raya tadi itu. Mereka menggunakan tentu saja bahasa Celts atau bahasa Celts. Kemudian beberapa waktu atau beberapa masa selanjutnya Britania Raya itu kemudian dikuasai oleh Kekaisaran Romawi atau Roman Empire ya, yang mana orang-orang Romawi ini mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Latin ya. Mereka menguasai Britania Raya dan dijadikan sebagai provinsi yang paling ujung ya, yang paling ujung ada di sebelah barat sana. Demikian juga dijadikan sebagai provinsi yang paling buncit ya atau paling muda. Karena apa? Karena berada di posisi ujung. Sayangnya orang-orang Romans tadi itu tidak mampu menaklukkan Britania Raya secara utuh. Jadi mereka memang menguasai Britania Raya, tetapi mereka tidak mampu untuk benar-benar menghegemoni pulau besar tersebut karena masih ada orang-orang Celts atau Celts ya yang mereka masih tetap berani untuk menentang itu. Tapi kebanyakan orang Celts atau Celts tadi itu mereka tinggalnya itu tidak di pemukiman yang ada di tengah, tetapi ada di pinggiran sana, yaitu tinggal di dalam hutan-hutan. Mereka ini kemudian oleh orang-orang Romans dikenal sebagai orang-orang the Britons ya, orang-orang Britons sebagai suku asli dari Britania Raya. Nah, suatu ketika ada masalah di kota raja Romawi atau Romans tadi itu, tentu saja berhubungan dengan masalah suksesi ya, sehingga menyebabkan pemerintahan dari Romawi tadi tersebut tidak stabil, tidak kuat. Nah, ketidakstabilan ini mengundang orang-orang yang berada di sekitar kerajaan Romawi untuk melirik kerajaan Romawi dan mengganggu. Oleh sebab itu, karena sering diganggu, maka Caesars ya, Kaisar Romawi pada waktu itu memerintahkan semua tentaranya yang berada di provinsi-provinsi termasuk juga di Great Britain untuk ditarik mundur kembali lagi ke Romawi tentu saja. Akhirnya di situ disebutkan ya, the withdrawal of Rome from Britain in 410 may well have been the catalyst for the Germanic settlements. Nah, gara-gara tentara Romawi itu ditarik mundur, maka tentu saja Britania Raya menjadi kosong. Nah, saat itu juga beberapa suku ya yang berasal dari Germanik ada di Eropa sana itu kemudian mengadakan invasi untuk menggantikan kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Adapun suku-suku tersebut adalah ya the Angles atau orang-orang Anglo. Terus yang kedua adalah the Saxons, orang-orang Saxons, dan terakhir adalah Jutes, orang-orang Jutes dari daerah Jerman sana untuk kemudian menginvasi Britania Raya. Dan kemudian tentu saja karena berhubung Britania Raya ini zaman dulu punya sumber daya alam yang melimpah, akhirnya mereka merasa nyaman dan menetap di situ. Dan kemudian berbaur dengan orang-orang yang
menjadi native di situ. Ya, jadi orang the Britons atau Celts tadi itu dan sisa-sisa orang Romawi yang tidak pulang ke Rome sana atau ke Italia sana, ditambah lagi dengan orang Anglo, Saxons dan Jutes, mereka akhirnya membaur di situ. Mereka hidup meskipun tidak terlalu harmonis ya, tetapi akhirnya dengan itu bahasa yang mula-mula muncul yaitu bahasa Celts, kemudian akhirnya berasimilasi ya, atau istilahnya itu berkooperasi dengan bahasa Roms karena dibawa oleh orang-orang Romawi. Ditambah lagi dengan bahasa Germanic di situ ya, bahasa Anglo-Saxons ya, bahasa yang dipakai oleh orang-orang Anglo dan Saxons. Akhirnya muncullah sebuah bahasa yang cukup populer yang kita kenal sebagai the Old English, bahasa Inggris periode masa kuno. Itu babakan pertama dari munculnya bahasa Inggris. Dan pada masa ini pula ya, orang-orang Inggris itu sudah memiliki interest yang berhubungan dengan etimologi, yang berhubungan dengan bagaimana mereka mendefinisikan kata. Karena apa? Karena pada waktu itu mereka meskipun agak tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain, semisal misalnya bangsa Persia atau bangsa Romawi di sebelah timur sana, tetapi mereka juga memiliki hasrat untuk maju. Sehingga kemudian ada beberapa keinginan dari tokoh-tokoh mereka, terutama yang diprakarsai oleh para pendeta atau para biarawan atau biarawati, untuk mentranslate atau menerjemahkan teks-teks ya yang berhubungan dengan kitab suci dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa mereka. Dan dari situlah kemudian muncul kegiatan-kegiatan penerjemahan dan penulisan buku yang di dalamnya tentu saja terdapat juga kegiatan berhubungan dengan proses pemberian istilah atau kita sebut sebagai kegiatan yang merujuk kepada aktivitas etimologis. Di slide saya terdapat sebuah peta yang menggambarkan proses migrasi yang dilakukan oleh 3 bangsa kuno. Yang pertama adalah bangsa Angles atau Anglo. Yang kedua adalah Jutes. Yang ketiga adalah Saxons. Ketiga bangsa ini merupakan kelompok dari bangsa Germanic yang nenek moyang mereka mendiami satu bagian di Eropa. Kemudian karena proses kebutuhan, akhirnya mereka melakukan migrasi sehingga akhirnya mereka menduduki hampir 2/3 dari wilayah yang ada di Great Britain. Boleh dikata migrasi ini dianggap sebagai sebuah invasi yang dilakukan oleh bangsa Germanic kepada pulau Great Britain. Jika dilihat di peta terlihat bahwa ada garis kuning, garis biru, dan juga garis merah. Garis biru merepresentasikan perjalanan dari bangsa Jutes ya, dari ujung Eropa menuju ke Great Britain, yaitu posisinya ada di Wessex di bawah. Sedangkan merah itu merepresentasikan Saxons yang pindah dari Eropa menuju ke Great Britain, kemudian mereka tinggal di daerah East Anglia. Terus juga ada garis kuning ya, yang kemudian bercabang 2 di situ dari Eropa. Mereka kemudian mendarat di Northumbrian dan juga di Mercian. Jadi ketika bangsa-bangsa klasik ini melakukan ekspansi, ya bisa dikatakan juga invasi menuju ke Great Britain, bangsa-bangsa ini kemudian mereka membuat kerajaan-kerajaan kecil. Ya, ada Northumbrian, ada Mercian, ada East Anglia, kemudian juga ada Wessex di situ. The origin of English words, asal muasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris. Secara umum,
kosakata yang ada di dalam kamus bahasa Inggris atau dimiliki oleh orang-orang Inggris dan juga tentu saja Amerika, karena mereka ini adalah dua bangsa yang menjadi penutur asli dari bahasa Inggris, termasuk juga nanti ada bangsa Australia, ya. Kosakata mereka ya secara umum bisa dipetakan berdasarkan dari rootnya atau akarnya. Ya, akar kata dari kosakata mereka secara umum, jika kita melihat secara seksama melalui pendekatan etimologi, kita bisa melihat bahwa kosakata tersebut merupakan bagian dari kosakata yang dimiliki oleh bangsa Anglo-Saxons, ya, native vocabulary, ya, atau istilahnya di kosakata native, kosakata awal di situ. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut, misalnya grammatical words, ya, ada in, on, be, and that. Kemudian juga ada lexical words, father, love, name, affixes, ya, imbuhan di situ, ya, ada miss, an, ness, and less. Ketiga jenis kosakata ini merupakan sumbangan dari bangsa Anglo-Saxons kepada bangsa penutur dari bahasa Inggris sekarang, yaitu orang Inggris sendiri dan juga orang Amerika dan juga orang Australia tentu saja. Selanjutnya ada juga kosakata yang merupakan pinjaman dari bangsa asing alias bangsa yang bukan Anglo-Saxons. Kosakata tersebut dipinjam dari bangsa-bangsa seperti misalnya Persians, kemudian juga ada beberapa dari Asians, terus juga ada Spanish, ada juga French, kebanyakan malah French pinjaman tersebut. Terus juga ada beberapa yang menjadi kosakata klasik yaitu dari Latins. Nah, jika di total di sini ada over 300 languages are on record as sources of English present day vocabulary. Ada sekitar 350 bahasa yang dari hasil penelitian itu dianggap menjadi kontributor dari kosakata yang dimiliki oleh kosakata bahasa Inggris. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata banyaknya kosakata yang ada di kamus bahasa Inggris itu alasannya ya karena memang kontributornya adalah banyak. Dari itu kita bisa melihat betapa luasnya wawasan dari orang Inggris. Mengapa saya katakan luas wawasan mereka? Kita bisa melihat dari variasi kosakatanya. Tidak mungkin misalnya orang Inggris itu tidak memiliki dulunya tidak memiliki hubungan yang bagus dengan orang-orang misalnya French, jika kosakata mereka itu kemudian tidak masuk di situ. Jadi setiap kemunculan kosakata yang masuk ke dalam masyarakat penutur bahasa Inggris dan juga ke dalam kamus bahasa Inggris itu menunjukkan bahwa di zaman dulu mereka pernah berinteraksi dengan orang-orang yang disebutkan situ. Termasuk juga orang Spanyol, Portugis, terus juga ada Belanda. Seperti yang sudah saya terangkan tempo hari terkait dengan kata bambu di situ. Itu berasal dari Belanda, berarti mereka pernah berinteraksi dengan orang Belanda. Terus juga ada kosakata yang berhubungan dengan gejala alam seperti typhoon. Ya, itu juga merupakan kosakata pinjaman dari bahasa Jepan. Ada tsunami dan seterusnya, itu merupakan kosakata pinjaman dari bahasa asing. Foreign borrowings, pinjaman kosakata asing. Ada beberapa tahap di mana orang Inggris itu kemudian mengadaptasi bahasa-bahasa asing yang dibawa oleh orang-orang asing yang datang ke Great Britain. Nah, berikut ini akan saya terangkan terkait dengan tahapan-tahapan tersebut.
yang pada akhirnya menyebabkan bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa. Tahap pertama adalah di masa after the arrival of Christianity, di masa setelah kedatangan dari Yesus. Waktu itu Yesus hadir, kemudian memberikan pencerahan kepada umat manusia, dan kemudian ajarannya dituliskan supaya ajarannya itu tidak lekang oleh masa ke dalam bentuk buku yang kemudian kita kenal sebagai Bible. Nah, buku-buku itu karena berhubung waktu itu bangsa-bangsa yang melek huruf itu terbatas, maka hanya bangsa-bangsa yang kenal dengan aksara saja atau paham atau sangat dekat dengan literasi saja yang kemudian menuliskan Bible itu. Salah satunya adalah the Romans ya, atau orang-orang Romawi. Dengan menggunakan bahasa mereka itu bahasa Latin, ajaran dari Yesus tadi itu kemudian ditulis. Nah, buku-buku yang berkaitan dengan ajaran Yesus tadi itu yang tentu saja ditulis dengan menggunakan bahasa Latin, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia, dan salah satunya akhirnya nyampe ke Great Britain. Nah, di Great Britain buku-buku itu beserta ajarannya disebarluaskan oleh bishop, kemudian juga adalah George, juga priest ya. Bishop ini adalah salah satu tingkatan ya kerohanian, posisi kerohanian ya yang ada di Christianity di situ. Sedangkan church di situ adalah gereja, priest itu adalah pendeta, pemuka agama dari orang Kristen. Itulah yang membantu proses penyebaran Christianity di situ. Nah, ajaran dari Christianity yang tertulis dalam bentuk bahasa Latin itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, dan pas pada waktu proses penerjemahan itu ada proses transfer informasi, proses adaptasi dari bahasa Latin ke bahasa lokal, dan akhirnya kemudian orang-orang lokal pun secara tidak terencana mereka itu dengan belajar Bible akhirnya mereka juga belajar kosakata Latin di situ. Kemudian yang kedua adalah kosakata yang berasal dari Scandinavians, yaitu pada masa Viking invasion sekitar abad 8 century ya, 8 centuries ya, abad ke-8, orang-orang Skandinavian yang terkenal yaitu orang Danish ya, orang-orang Denmark, kemudian juga ada Swedia, Viking sendiri itu melakukan invasi ke Great Britain ya. Kemudian mereka menduduki beberapa wilayah di situ, dan kemudian mereka membangun kerajaan ya. Kerajaan tentu saja karena berhubung raja mereka adalah orang-orang Scandinavians, bahasa yang dipakai adalah bahasa Scandinavians. Dan dari situlah kosakata Scandinavians itu dikenal oleh orang-orang lokal. Ya. Contoh misalnya ada kata egg di situ ya. Terus juga ada kata sky, ada kata window. Nah, egg, sky, window ini merupakan kosakata yang ditinggal oleh Scandinavians ya, yang jejaknya masih terlihat sampai sekarang. Kosakata ini ada di dalam kamus dan kita bisa melihat. Egg itu telur, sky itu langit, window itu adalah jendela. Selanjutnya di masa Norman Conquest sekitar abad 11 ya, ada invasi selanjutnya dari orang-orang Normans ya. Orang Normans itu kebanyakan mereka berdarah campuran ya. Ada beberapa yang memiliki darah darah Scandinavians, tapi sebagiannya adalah darah French. Ya, kemudian orang-orang
Normans ini mempopulerkan bahasa French, dikenalkan kepada orang-orang Great Britain melalui invasi mereka. Nah, contoh kosakata yang mereka kenalkan misalnya ada warden, ada reward, ada mentions. Ini adalah kosakata dari bahasa French yang dikenalkan oleh orang Normans atau orang-orang Normandia. Kemudian ada masa yang disebut sebagai Renaissance. Ya, Renaissance kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Itu muncul ya sekitar abad 16 ya. Pada masa itu, yaitu tepatnya di end of Renaissance, di ujung akhir dari periode Renaissance, bahasa Latin kemudian masuk lagi ke dalam kosakata bahasa Inggris. Ya. Dan kemudian memberikan warna yang berbeda sehingga akhirnya kosakata orang-orang Inggris, ya orang-orang yang mendiami Great Britain itu menjadi bertambah dengan adanya Renaissance tersebut. Oke, fase selanjutnya yaitu borrowings in 18th to 19th centuries. Pinjaman di masa abad 18 dan 19 ya. Nah, salah satunya adalah pinjaman dari Australia, misalnya seperti kosakata boomerang dan kangaroo. Ini adalah contoh ya, contoh kosakata dari Australia, orang-orang Australia yang diserap oleh orang-orang Inggris waktu itu. Kemudian juga dari orang-orang New Zealand ya, orang-orang pribumi New Zealand ya, ada kiwi, ada pakeha. Kemudian ini jadi masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris. Javanese, ada orang-orang Jawa juga ikut menyumbang ya. Ada batik, ada lahar. Ini adalah kosakata yang akhirnya masuk dan dimiliki oleh orang-orang Inggris ya, dan masuk dalam kamus. Kemudian ada Japanese, seperti contoh misalnya bonsai, geisha. Itu juga ya menjadi kontributor dari kekayaan bahasa Inggris yang kita jumpai sekarang. Dari kosakata bahasa Spanish ya, ada puma, ada quinine di sini ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa di dunia yang ikut juga menyumbang selain yang disebutkan tadi ya. Bahasa Persia saya sudah menyebutkan tadi ya. Terus juga ada Portugis, ada orang-orang Belanda juga yang menyumbang. Ya, seperti yang sudah kita diskusikan beberapa pertemuan yang lalu, ya seperti kata bambu di situ. Ya, bambu itu adalah bahasa Belanda, kemudian diadopsi oleh orang Inggris. Tapi sebenarnya kata bambu tadi itu ya bukan juga bahasa Belanda, karena orang Belanda sendiri juga mengadopsi dari bahasa Malay, ya, yang asal katanya adalah bambu. Jadi seperti itu. Nah, ini ada gambar ya orang-orang Anglo-Saxons, satunya lagi adalah Viking. Yang kiri itu adalah orang-orang Anglo-Saxons ya, pakaiannya seperti itu. Sedangkan yang Vikings itu ya yang sebelah kanan ya, ada janggutnya di situ. Sering kita jumpai di film-film ya. Salah satunya misalnya film kartun yang berjudul How to Train Your Dragon gitu. Itu kalau dilihat dari figurnya itu Viking banget itu, karena ada janggut, terus juga ada ada topi ya, ada helm yang terbuat dari besi yang bertanduk di situ. Oke. Ya, the main sources of English words according to the Oxford English Dictionary. Ya, berdasarkan pada kamus Old English Dictionary. Latin 24,000 ya, 940. Kosakata dari Latin itu jumlahnya 24.940. French 9,470. French, kosakata bahasa Prancis 9.470. Scandinavian 1,530. Ya, 1.530 itu orang-orang Scandinavians. Ada Spanish 1,280. Ya, Spanyol itu 1.280. Dutch 860. Bahasa Belanda 860 kosakata yang masuk ke dalam entry kamus Oxford di situ. Nah,
Kemudian di situ tertulis the first, second, and the third 1000 most frequent words and their origins. Ya. Ada 1000 kosakata yang sering muncul dan digunakan oleh masyarakat, dan jika kita pilah-pilah asal muasalnya, maka akan terlihat misalnya ya di situ ya. Ini penelitian dari Williams 1975, page 67. Ya, dari 1000 misalnya Old English itu 83 jumlahnya. Kemudian French itu 11. Terus setelah itu Latin itu 2, Scandinavian 2, yang lainnya itu ya. William Lutz on double speak. William Lutz pada tahun 1990 itu dia mempropos satu temuan yang menarik yang mengatakan bahwa mengapa orang Inggris itu memiliki wawasan yang luas, ya. Dan yang kedua, mereka memiliki kesempatan untuk menjajah yang luas daripada bangsa-bangsa yang lain, karena memang mereka kaya bahasa. Mereka bahasanya kaya. Terus yang kedua, tentu saja bahasa kaya identik dengan kosakata yang kaya. Wawasan mereka kaya, pengetahuan mereka juga kaya. Dari itu akhirnya mereka mudah untuk memahami bangsa-bangsa yang lain, sehingga akhirnya mereka mudah untuk berinteraksi, mereka mudah untuk melakukan kerjasama, dan mereka juga mudah untuk melakukan penaklukan. Salah satu yang menjadi indikator dari situ ya ada istilah double speak ya. Jadi orang Inggris itu kayak variasi ketika bicara ya. Nah, variasi ini muncul karena mereka kosakatanya kaya. Kalau kosakata cuma satu, pasti mereka tidak akan bisa bercakap-cakap dengan variasi yang luar biasa banyak. Nah, ini yang dikenal sebagai double speak ya. Double speak adalah sebuah entah itu fenomena, entah itu merupakan sebuah sifat yang merepresentasikan kemampuan orang Inggris ketika mereka berbicara. Mereka itu mampu menggunakan ekspresi yang berbeda untuk merujuk satu proposisi. Contoh misalnya gini ya, ada sebuah paragraf di situ ya. There are no potholes ya. There are no potholes in the streets of Tucson, Arizona. Just blah blah blah. Those aren't bumps on the street. Just blah blah blah. There are no more poor people. Just blah blah blah. There was no robbery on an automatic teller machines. Just and blah blah blah. The U.S. Army doesn't kill the enemy anymore. It's just bla bla bla. Jadi ini adalah kosakata yang biasa kita dengar. Potholes, bumps, poor people, robbery, kill the enemy, dan sebagainya. Tapi karena orang Inggris itu kaya, sehingga mereka mampu untuk menciptakan sinonim-sinonim ya. Contoh misalnya gini. There are no potholes in the streets of Tucson, Arizona. Just pavement deficiency ya. Intinya itu kalau disebutkan tidak ada lubang-lubang di jalan itu ya, di Tucson itu Arizona. Yang ada itu cuma apa namanya itu pavement deficiency, kekurangan bahan dalam proses pembuatan paving katanya. Intinya orang Inggris itu pintar sekali ya, berusaha untuk mengeufemism kosakata itu sehingga akhirnya menjadi lebih atraktif ya. Bums di situ ya. On the street just non-goal oriented members. Bums itu sejenis orang nganggur itu loh ya. Bisa jadi gelandangan dan seterusnya ya. Tapi kemudian dijelaskan menjadi non-goal oriented members ya. Anggota yang tidak memiliki orientasi tujuan ya. Diperhalus itu. Poor people, orang miskin, nggak ada orang poor people itu katanya itu di Amerika. Yang ada adalah fiscal underachievers, orang yang pendapatan fiskalnya itu di bawah level. Jadi adalah tadi itu untuk menggantikan kata poor people. Orang miskin kan kesannya negatif ya. Ada there was no robbery
of an automatic teller machine. Gak ada tuh perampokan di ATM kan. Tapi yang ada unauthorized withdrawal, ya penarikan yang tidak legal ya, atau ilegal, atau unauthorized itu tidak sah. Jadi gitu ya. Kemudian ada kill the enemy bagi US itu. Nah, enggak ada itu. Yang ada adalah services target. Ya. Melayani target. Serem ya. Kill the enemy mungkin kalau dengarnya kok pembunuhan sih, akhirnya dia berhalus. Services targetnya, memberikan service kepada target. Ya kreatif ya, luar biasa kreatif. Nah, kosakata macam kayak gini tidak akan muncul kalau orang Inggris itu tidak kaya kosakata. Kekayaan kosakata mereka ya mereka dapatkan dari tadi ya, pertama dan tentu saja mereka berdagang ya kemana-mana, terus kemudian menjajah juga kosakata yang ada di daerah jajahan, kemudian dibawa masuk ke negara mereka, akhirnya diolah dan dijadikan sebagai kosakata sendiri. Akhirnya kayalah orang Inggris itu yang berhubungan dengan kosakata. Oke. Nah, examples of word origin. Ya, ini contoh kosakata asal yang berasal dari bahasa asing ya guys ya. Kayak guru misalnya, guru itu dari Hindi ya, India ya guys ya. Entrepreneur, ada French, buffet di sini, ada French, rector, ada Latin, tycoon, dari Japanese, propaganda, dari Italian, genius, dari Latin. Ini semua kosakata yang dipinjam ya, yang asalnya bukan bahasa Inggris. Oke. A sample of new words in the Oxford Dictionary of English Revised Second Editions. Ini contoh kosakata baru. Ini modern guys ya, yang muncul di Oxford English Dictionary. Contohnya bu di situ. Kosakata baru ini. Ya, bu. Apa ini bu? Nah, noun US informal, a person's boyfriends or girlfriends ya. Jadi US informal, Amerika tidak informal. Ya, tidak formal. Dalam artian ya kosakata yang berhubungan dengan slang, yang berhubungan dengan pacar ya, entah itu cowok atau cewek, disebut sebagai bu. Harusnya kan dipanggil boyfriend atau girlfriend, tapi digunakanlah kata bu. Ini kata baru guys ya, baru masuk. Oke. Apalagi nih, English. Ya, a variety of English used by speakers of Hindi characterized by frequent use of Hindi vocabulary or constructions. Ada kosakata namanya English, campuran Hindia and English, yang merujuk kepada satu aksen ya, atau dialek dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana orang India itu menggunakan bahasa Inggris, akhirnya muncul kosakata itu English. Ada jilbab, ini juga a full length outer garment traditionally covering the head and hands, worn in public by some Muslim women. Nah, ini jilbab juga masuk guys. Kita tahu bahwa jilbab itu adalah penutup kepala guys ya. Akhirnya masuk dalam kamus karena memang mulai beberapa tahun yang lalu ini jilbab itu menjadi makin populer dan akhirnya kosakata itu dikenal oleh orang-orang Amerika dan Inggris dan dijadikan sebagai kosakata yang masuk dalam kamus mereka. Kemudian ada speed di situ, verb ya, Black English, perform rap music, menampilkan musik rap. Nah, perform rap music kan harusnya kan tinggal bilang to sing rap music atau to perform rap music, tapi hari ini digunakan istilah speed ya, yang merupakan Black English, bahasa Inggris yang biasa dituturkan oleh orang-orang kulit hitam. Oke, ada semantic change ya. Selain dari munculnya kosakata baru tadi, ya, kosakata bahasa Inggris juga menerima semantic change guys, perubahan semantik. Ya. Tidak hanya kosakata baru muncul, tapi kosakata yang ada itu mengalami perubahan makna tuh. Ya, dulunya apa, sekarang berubah menjadi apa. Nah, di slide saya itu ada saya jabarkan kepada kalian 4 kinds of semantic change. Ada 4 jenis dari semantic change.
Yang pertama adalah extension or generalizations ya. Extensions perluasan atau generalisasi. A lexeme widens its meanings ya. Lexeme yang maknanya itu menjadi makin luas. Tidak hanya dipakai untuk satu kalangan, satu kelompok, tapi menjadi luas. Contoh ada kata doktrin. Doktrin dulu yang dipakai di gereja ya, for church. Sekarang sudah dipakai di organisasi, di sekolah. Ya, jadi makin luas. Kalau dulu spesifik guys. Narrowing or specializations ya. Nah, itu lawannya dari extensions atau generalizations. Narrowing atau specializations itu adalah lexeme becomes more specialized in its meaning ya. Jadi kosakata yang menjadi makin khusus digunakan ya, maknanya makin khusus. Contoh engine. Dulu engine itu untuk semua yang berhubungan dengan apparatus atau device yang melibatkan hubungan mekanik antar beberapa komponen engine. Sekarang engines rujukannya kalau ditanya engines apa tuh, akhirnya larinya ke mesin itu ya. Padahal dulu itu semua hal yang tidak ada hubungannya dengan mesin yang berbahan bakar itu semuanya dikatakan engines ya. Katrol itu masuk engines ya. Sekarang engine larinya ke sepeda motor misalnya, mobil dan seterusnya, pesawat. Jadi ada hubungannya dengan bahan bakar dan seterusnya. Itu narrowing. Ada amelioration. Ameliorations itu perubahan makna dari dulu biasa menjadi positif atau dulu negatif menjadi positif. Ya, revolutionary. Zaman dulu namanya revolutions itu dianggap pembangkangan guys. Tapi sekarang revolutionary itu dianggap wah keren, ada revolusi ya. Jadi bahkan presiden pun sering menggunakan kata revolutions. Padahal dulu namanya revolutions itu serem banget. Ada pejorations or deteriorations ya. Deteriorasi atau deteriorasi ya. A lexeme develops a negative sense of disapproval ya. Sebuah lexeme yang ternyata di kemudian hari identik dengan makna yang negatif guys. Dulu biasa neutral atau bahkan positif, sekarang berubah menjadi negatif. Contohnya adalah villain. Villain ya, hero dan villain. Kalau di movie-movie lawannya hero adalah villain. Padahal villain itu kan sebenarnya dulu ya tidak negatif, makna netral. Tapi sekarang ketika disebut sebagai villain itu kayak penjahat gitu. Orang-orang jahat, lawan dari hero atau penjahat. Padahal tidak selalu begitu guys. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai pejoration. Dari makna yang netral atau positif berubah menjadi negatif. Oke. The semantic change of the word hotspot. Salah satu contoh ya dari perubahan makna ya. Contoh ada hotspot ya guys. One of numerous small areas on the skin that are specially sensitive to heat. 1888. Tahun 1888 yang namanya hotspot itu adalah satu dari area yang jumlahnya banyak ya, yang sensitif kalau terkena cahaya matahari atau terkena panas. Ya, kadang ada kulit dari kita yang kalau kena panas dikit sensitif, gatal atau kepanasan, rasanya gimana ya, yang disebut sebagai hotspot ya. Kemudian ada a lively night club. Nah, 1931 hotspot itu berubah maknanya lagi ya, klub malam yang disiarkan secara langsung kayak dalam artian kita bisa nonton di situ di tahun 1931. Terus a place of political danger. Nah, ini juga berubah tahun 1941 ya. Berubah lagi, merujuk kepada tempat ya. Nah, selanjutnya ada tahun 1988, an area on the screen which can be clicked on to start an operation such as loading a file. Ini merujuk kepada komputer ya. Satu area di layar itu yang bisa diklik untuk apa? Untuk ya memulai sebuah operasi. Itu disebut sebagai hotspot. Nah, sekarang hotspot
disebut sebagai an area where you can get connected to the internet through a wireless network. 1999. Definisi hotspot sudah mulai berubah ya guys ya. Dan sekarang populernya yaitu, karena zaman sekarang kalau ditanya what is hotspot, pasti mereka Pak, itu tempat yang mana kita bisa ngasih wifi gratis ya, seperti itu. Padahal andai kata kita kembali membuka kamus kemudian mencari segi etimologinya, kita akan jumpai ternyata hotspot dulunya nggak kayak gitu. Nah, itulah pentingnya dari etimologi guys ya, supaya kalian jadi paham makna dari kata itu dan asal muasalnya ya, supaya kalian tidak hanya sebatas tahu itu saja, tapi kalian bisa tahu dulunya kosakata ini adalah seperti ini kemudian berubah. Fenomena-fenomena linguistik yang terlibat di dalamnya adalah kayak begini. Itu pentingnya kita tahu ya, sebuah bagian dari linguistik yang disebut sebagai etimologi. Oke, thank you. Ini akhir kata dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa. Apa yang saya sharekan tadi merupakan beberapa materi yang pernah disampaikan oleh Bapak Denny Quarry waktu beliau memberikan pembekalan berhubungan dengan leksiografi. Waktu saya pernah bergabung dengan beliau di dalam sebuah proyek penulisan artikel yang berhubungan dengan leksiografi, dan kebetulan karena background saya adalah bahasa Madura, beliau yang menjadi lead untuk proyek itu dan saya yang menjadi penyuplai data. Saya terkesan dengan kinerja beliau dan saya banyak sekali mendapatkan positif input dari beliau berhubungan dengan leksiografi. Nah, input-input yang positif dari beliau itu yang kemudian saya sharekan kepada kalian, dan mudah-mudahan kalian juga bisa mendapatkan input sama seperti yang saya rasakan, yaitu input yang positif. Sampai jumpa di slide saya di lain hari, dan jangan sampai ketinggalan slide selanjutnya lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.